warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Azmi. Saya dari kelas 3A1 dengan NPM 2019-1061-5041. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas praktikum dengan mata kuliah pembelajaran dan praktikum sains di SD yang diampu oleh dosen Bapak Yosi Gumala SPD MPD. Di sini saya ingin menjelaskan dan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat, cair, dan gas yang mana berada pada kelas 3, tema 3 perubahan di alam dengan subtema 1 perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan dan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Yang pertama ada ember, yang kedua ada gelas, dan yang ketiga ada kantong plastik. Yang mana nantinya benda-benda padat tersebut akan dimasukkan ke dalam ember, ke dalam gelas, dan ke dalam kantong plastik ini. Di sini saya sudah mempunyai 5 benda padat. Yang pertama ada kertas. Yang kedua ada spidol. Yang ketiga ada pulpen. Yang keempat ada lilin. Dan yang kelima ada 5 buah karet. Mengapa saya hanya menyebutkan 5 benda padat saja? Karena saya mengikuti contoh yang terdapat di dalam buku kelas 3, tema 3, subtema 1, yang mana di dalamnya terdapat tabel yang hanya menyebutkan 5 benda padat saja. Selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah percobaan, yang mana masukkan benda yang kamu ambil di halaman ke dalam ember, ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Di sini saya sudah terdapat benda padat yang pertama, yaitu kertas. Yang mana nantinya kertas ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Lalu akan saya masukkan ke dalam gelas. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi dapat kita ketahui bahwa kertas yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Selanjutnya benda padat yang kedua yaitu spidol, yang mana nantinya spidol ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Lalu yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi dapat kita ketahui bahwa spidol yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Selanjutnya benda padat yang ketiga, yaitu pulpen.
Yang mana pulpen ini nantinya akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Lalu yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi dapat kita ketahui bahwa pulpen yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Selanjutnya benda padat yang keempat yaitu lilin. Yang mana nantinya lilin ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Yang pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi dapat kita ketahui bahwa lilin yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Selanjutnya benda padat yang kelima yaitu ada 5 buah karet. Yang mana nantinya karet ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Lalu yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Lalu yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi dapat kita ketahui bahwa karet yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Jadi di sini saya sudah tersedia kertas, di dalamnya berisi tabel yang bertuliskan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Karena tadi saya sudah mempraktikannya dan mengamati di saat sedang memasukkan benda padat ke dalam masing-masing wadahnya, jadi di sini saya akan menuliskan ke dalam tabel tersebut apakah yang kita amati sesuai atau tidak, dan jika sesuai tulislah nama benda tersebut, lalu berilah checklist pada pilihan yang masing-masing tulisannya berbeda di dalam tabel tersebut sesuai apa yang kita amati di saat sedang mempraktikannya. Jadi di sini saya yang pertama akan menuliskan nama benda padat yaitu kertas. Kertas ini di saat tadi saya sedang mengamatinya bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Yang kedua yaitu spidol. Spidol ini juga bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Yang ketiga, pulpen. Pulpen ini juga bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Yang keempat, lilin. Yang mana lilin ini juga bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Yang terakhir ada 5 buah karet atau karet. Karet ini juga bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, dapat digenggam.
Jadi dapat disimpulkan bahwa benda padat mempunyai sifat yaitu yang pertama, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Dan yang kedua, dapat digenggam. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan dan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Di sini sudah tersedia bahan dan alat yang dapat digunakan. Yang pertama, ada air. Yang kedua, minyak makan atau bisa disebut dengan minyak goreng. Yang ketiga, ember. Yang keempat, gelas. Dan yang terakhir, kantong plastik. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan 5 benda cair. Mengapa saya hanya menyediakan 5 benda cair? Karena saya mengikuti contoh yang terdapat pada buku kelas 3, tema 3, perubahan di alam, subtema 1, perubahan wujud benda. Yang mana di dalamnya terdapat tabel yang hanya menyebutkan 5 benda cair saja. Yang pertama di sini saya mempunyai air. Yang kedua ada minyak makan atau bisa disebut dengan minyak goreng. Yang ketiga ada kecap. Yang keempat ada susu. Dan yang kelima ada sampo. Yang mana nantinya benda cair ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Selanjutnya di sini sudah terdapat langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi di sini saya yang pertama akan masukkan air ke dalam ember. Jadi ember ini sudah terisi dengan air. Lalu yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Jadi gelas ini sudah terisi dengan air. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi kantong plastik ini sudah terisi dengan air. Jadi dapat kita ketahui bahwa yang tadi saya praktikkan, yang mana air masuk ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan ke dalam kantong plastik ini, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam.
Langkah yang kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak makan atau bisa disebut juga dengan minyak goreng. Jadi, di sini saya akan masukkan minyak goreng ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi di sini saya akan memasukkan minyak goreng ke dalam ember. Yang mana ember ini sudah terisi dengan minyak goreng. Lalu yang kedua, minyak goreng ini akan saya masukkan ke dalam gelas. Jadi gelas ini sudah terisi dengan minyak goreng. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi kantong plastik ini sudah terisi dengan minyak goreng. Jadi dapat kita ketahui bahwa minyak goreng yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Selanjutnya benda cair yang ketiga yaitu kecap. Yang mana nantinya kecap ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Yang mana ember ini sudah terisi dengan kecap. Lalu yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Yang mana gelas ini sudah terisi dengan kecap. Lalu yang ketiga akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Yang mana kantong plastik ini sudah terisi dengan kecap. Jadi dapat kita ketahui bahwa kecap yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Selanjutnya benda cair yang keempat yaitu susu. Yang mana susu ini sudah saya campur dengan air. Yang mana nantinya susu ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Yang pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Jadi ember ini sudah terisi dengan susu. Dan yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Yang mana gelas ini sudah terisi dengan susu. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Yang mana kantong plastik ini sudah terisi dengan susu. Jadi dapat kita ketahui bahwa susu yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam.
Selanjutnya benda cair yang kelima yaitu sampo. Yang mana nantinya sampo ini akan saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Yang pertama akan saya masukkan ke dalam ember. Yang mana ember ini sudah terisi dengan sampo. Lalu yang kedua akan saya masukkan ke dalam gelas. Yang mana gelas ini sudah terisi dengan sampo. Dan yang terakhir akan saya masukkan ke dalam kantong plastik. Yang mana kantong plastik ini sudah terisi dengan sampo. Jadi dapat kita ketahui bahwa sampo yang tadi saya masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Jadi di sini saya sudah tersedia kertas, di dalamnya berisi tabel yang bertuliskan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Karena tadi saya sudah mempraktikannya dan mengamati di saat sedang memasukkan benda cair ke dalam masing-masing wadahnya, jadi di sini saya akan menuliskan ke dalam tabel tersebut apakah yang kita amati sesuai atau tidak. Dan jika sesuai, tulislah nama benda tersebut, lalu berilah checklist pada pilihan yang masing-masing tulisannya berbeda di dalam tabel tersebut, sesuai apa yang kita amati di saat sedang mempraktikannya. Jadi yang pertama, nama benda pada benda cair yaitu air. Yang mana air ini bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Yang kedua yaitu minyak makan atau minyak goreng. Dan minyak makan ini juga bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Yang ketiga yaitu susu. Susu ini juga yaitu bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Yang keempat yaitu kecap. Yang mana kecap ini juga bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Dan yang terakhir yaitu sampo. Sampo ini juga bentuknya berubah sesuai wadah dan dapat digenggam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda cair mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuknya berubah sesuai wadah. Dan yang kedua yaitu dapat digenggam. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya ingin menjelaskan dan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Di sini saya sudah terdapat bahan dan alat yang dapat digunakannya. Yang pertama ada benang, yang mana benang ini nantinya akan saya potong. Yang kedua ada 2 buah balon. Yang ketiga sebatang lidi.
atau kayu tipis, yang mana nantinya akan terdapat langkah percobaannya. Jadi di sini saya ingin menyebutkan apa saja langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon tersebut. Jadi di sini saya ingin meniupkan udara kepada 2 buah balon tersebut. Selanjutnya langkah percobaan yang kedua yaitu tiupkan sampai kedua balon sama besar. Selanjutnya langkah percobaan yang ketiga yaitu ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Jadi di sini saya ingin mengikat balon ini dengan benang. Selanjutnya, saya akan mengikat balon ini juga dengan benang. Selanjutnya, langkah percobaan yang keempat yaitu pada setiap ujung lidi gantungkan masing-masing 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi tetap mendatar. Dan selanjutnya saya di sini ingin melakukannya. Selanjutnya, di sini saya akan mengikat balon ini pada ujung lidi ini. Dan nantinya akan jadi seperti ini, yang mana usahakan posisi lidi ini tetap mendatar. Selanjutnya, langkah percobaan yang kelima yaitu perlahan-lahan tusuklah salah satu balon berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Selanjutnya, di sini saya akan menusuk salah satu balon ini. Selanjutnya, langkah percobaan yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara.
Selanjutnya di sini saya ingin menunjukkan salah satu balon yang dikempiskan atau yang tadi saya telah tusuk. Jadi di sini saya sudah tersedia kertas, di dalamnya berisi tabel yang bertuliskan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Karena tadi saya sudah mempraktikannya dan mengamati di saat sedang meniupkan udara ke dalam dua buah balon, jadi di sini saya akan menuliskan ke dalam tabel tersebut apakah yang kita amati sesuai atau tidak. Dan jika sesuai, berilah checklist pada pilihan yang masing-masing tulisannya berbeda-beda di dalam tabel tersebut, sesuai apa yang kita amati di saat sedang mempraktikannya. Jadi, sifat benda gas ini bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Mengapa tidak dapat digenggam? Karena udara tidak dapat digenggam, akan tetapi dapat dirasakan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa benda gas mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadah. Dan yang kedua, tidak dapat digenggam. Akan tetapi dapat dirasakan. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.